Calon anggota legislatif DPRD Kota Madiun Dapil 4 Manguharjo dari Partai Nasdem, Tuti Endang Sri Wahyuni, mengaku kehilangan banyak suara dalam pemilu 14 Februari kemarin. Pasalnya, catatan hasil penghitungan suara atau C1 Plano yang diunggah dalam situs resmi KPU RI tidak sama dengan sistem informasi rekapitulasi suara atau Sirekap yang ditampilkan saat rapat pleno tingkat kecamatan. Padahal jika mengacu pada C1 Plano dirinya unggul dan tercatat bisa duduk sebagai anggota legislatif periode berikutnya. Tuti mengatakan indikasi kecurangan itu belum nampak saat awal proses rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dimulai selama 6 hari. Semua data perolehan suara yang disajikan oleh PPK sama dengan data yang dimilikinya. Namun di hari terakhir rekapitulasi pada Minggu 25 Februari 2024 siang, dugaan kecurangan mulai kentara saat semua saksi diminta keluar dari ruangan oleh penyelenggara pemilu dengan dalih persiapan pleno. Saat pleno, penyelenggara pemilu langsung menunjukkan hasil dari masing-masing kelurahan. Itu pun dari penghitungan Sirekap, bukan hasil di tiap-tiap TPS sesuai C1 Plano. Dari situlah pihaknya merasa ada kejanggalan karena suara yang didapat berkurang signifikan. Jika mengacu pada C1 Plano, total suara Tuti di Dapil 4 Kecamatan Manguharjo sebanyak 1.303 suara. Kemudian disusul caleg Nasdem nomor urut 9, Dodi Rahardiono dengan 1.226 suara. Tetapi setelah pleno di tingkat kecamatan dengan acuan Sirekap, suara Tuti turun menjadi 1.293, sedangkan suara Dodi naik menjadi 1.328. Ya itu, lonjakan yang begitu tinggi membuat kami menjadi keberatan. Karena apa? Ya karena tidak sesuai dengan hasil yang sudah ditayangkan selama 6 hari. Nah, setelah itu kami istilahnya protes karena jelas-jelas ada indikasi. Saya bicara indikasi ya Mas di sini. Ada indikasi pergeseran suara. Proses kami panjang Mas untuk bisa meminta apa istilahnya difasilitasi untuk buka kotak suara, tidak diperkenankan. Sehingga kami untuk mencoba saja, kalaupun tidak boleh buka suara, kami minta ditayangkan ulang. Itu ulang? Ditayangkan ulang per TPS, kan seperti itu. Itu pun prosesnya menegosiasi sampai 2 jam, karena dari penyelenggara kami hanya diarahkan berulang kali harus ke KPU nanti. Sedangkan indikasi kecurangan kan sudah ada di sini. Nah, maksud kami paling tidak sebelum dibawa ke KPU sudah diselesaikan dulu di sini. Walaupun kami tidak bisa atau tidak diperkenankan untuk membuka kotak suara. Tetapi kami berkeyakinan dengan data yang kami punya bahwa itu ada indikasi kecurangan dari penyelenggara. Tidak ada niatan baik untuk kami bisa meminta apa istilahnya tidak bisa mengakomodir apa istilahnya permintaan kami. Akhirnya Mas, setelah negosiasi kami diberi kesempatan ditayangkan di Kelurahan Manguharjo. Sirekap, saya bicara Sirekap. Tetapi kami minta kan per TPS-nya ditayangkan ulang. Kami cocokkan dengan data kami yang punya, pada saat itu kita punya hasil dan plano. Ternyata kami begitu ditayangkan satu kelurahan saja, kami sudah bisa melihat indikasi pergeseran suaranya di TPS-TPS yang sudah kami. Tuti sangat menyayangkan adanya pergeseran suara yang diperolehnya. Bahkan setelah dilakukan pendalaman, tidak hanya perolehan suaranya saja yang berubah, namun juga caleg lain di internal partainya, termasuk suara partai. Dugaan kecurangan ini bukan tanpa alasan. Tuti dan timnya menunjukkan situs resmi milik KPU RI. Di situ terlihat beberapa TPS di wilayah Kecamatan Manguharjo terdapat perbedaan perolehan suara antara C1 Plano dengan hasil dari Sirekap. Dugaan kecurangan semacam itu ditemukan ada di 15 TPS wilayah Kecamatan Manguharjo, di mana saat ini pihaknya telah melayangkan formulir keberatan ke KPU. Andi Hertana, Madiun, Sakti TV.